mungkin ada yang golput juga ya, itu jangan sampai juga kosong kertas. Karena gini, kalau misalnya kita golput ya, itu bisa jadi ya kita bisa ngelihatnya itu di TPS nanti takutnya ada manipulasi suara gitu. Iya. Jadi satu suara tuh benar-benar berharga Iya, banget. benar-benar. Kalau kalian golput ya. Halo Sobat Generasi, kembali lagi di kanal Generasi. Nah, di episode ini aku Rachel bakal menemani Sobat Generasi semua. Tapi tentunya hari ini gak sendirian, karena aku ditemenin sama salah satu teman aku yang luar biasa banget nih. Tapi kan biasanya ditemenin dosen ya, kali ini dosen juga. Walau bukan ya? Bukan, saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Coba boleh memperkenalkan diri dulu dong, Kak. Ini sebutnya Sobat Generasi ya? Sobat Generasi. Oke, halo Sobat Generasi. Kenalin, nama aku Aldora Clarissa Ifada, biasa dipanggil Nara. Dan kebetulan aku satu kelas sama Rachel juga nih, prodi Ilmu Komunikasi UPH. Jadi angkatan dua-dua ya? Dua-dua, angkatan Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita mendalam lagi ya, kita pengen kenalan lebih jauh sama Kak Aldora ini. Kak Aldora tuh lagi kesibukannya apa sih? Sibuk pasti yang pertama kuliah ya. Iya, kuliah udah pasti dong. Udah semester 4 kita. Jadi sibuknya kuliah. Terus juga aku ada ngikutin panitia dari prokernya HMPS Ilkom. Iya. Namanya One Communication. Jadi untuk maba gitu acara, dan aku jadi sekretaris Oke, BPH. oke. Terus juga aku pernah ikut panitiaan BEM dan juga kayak jadi MC beberapa acara di UPH. Itu sih. Wah, luar biasa banget nih Kak Aldora. Jadi Kak Aldora ini juga sibuk organisasi di UPH ya. Betul. Dan organisasi di UPH itu seru-seru ya Kak ya? Seru banget. Apalagi ilmu komunikasi banyak kegiatan ya setiap tahunnya. Setuju. Seru banget Jadi sih. nggak cuma kupu-kupu doang ya? Iya, jadi biarpun tetap kuliah, tetap juga aktif di organisasi untuk nambah pengalaman. Setuju. Oke, nah Kak Nara nih, aku mau nanya ya. Nah, kan kita kan masuk ke tahun pemilu. Ya Baru nggak sih? tiba-tiba bahas Iya. pemilu nih. Kan ini, ya makanya itu dia, namanya Generasi ini. Aku pengen jelasin dulu nih. Generasi ini adalah salah satu kanal yang ngebahas tentang politik. Tapi kita bukan politik yang kayak Serius banget serius gitu ya? banget. Kita pengen membawa politik ini menjadi fun dan juga bisa ditonton sama Sobat Generasi semua nih. Karena kan ternyata menurut Sobat Generasi biasanya orang-orang tuh mikir politik itu kayak aduh berat banget gitu ya. Benar. Tapi ternyata kalau misalnya kita mendalami lagi, itu tuh bisa dibahas dengan secara seru loh, dan juga kayak ya kita juga bisa melek politik gitu ya. Benar. Jadi sadar politik ya. Bener. Nah, kita bahas-bahas tentang politik ya, kayak sedikit aja. Boleh. Tapi Apa tentunya tuh? nggak berat-berat nih. Oke. Kan kalau politik ini kita membahas tentang memilih sosok presiden gitu ya, atau juga kayak calon-calon legislatif gitu. Nah, tentunya calon-calon legislatif, presiden ini adalah sosok pemimpin, betul ya? Benar. Nah, aku mau nanya, kira-kira sebelum kita membahas tentang presiden atau legislatif ya nih, pemimpin yang ideal menurut kakak itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau bahas pemimpin jangan lihat dari politiknya dulu ya. Banyak kan pemimpin di setiap pekerjaan pasti ada pemimpin. Setuju. Di perkuliahan juga ada dosen juga ada jabatannya kan. Iya, Ada betul. pemimpin, dekan gitu, rektor. Bahkan Nah, di kelas aja ada ketua kelas, Nah, itu ada juga salah satu pemimpin. contoh pemimpin kan. Tapi bagi aku sendiri pemimpin itu yang ideal itu menurut aku ya dilihat dari kejujurannya sih. Karena banyak orang, kamu pernah nonton ini gak sih Warkop DKI? Ya ada Dono Kasino. Tahu, aku tahu. Nah, tahu. Kasino ini pernah berkata bahwa orang Indonesia itu bukan kekurangan orang yang pintar, tapi bangsa ini tuh kekurangan orang jujur. Wah. Jadi banyak orang pintar tapi nggak jujur gitu dalam melakukan sesuatu dalam pekerjaan. Jadi kayak percuma juga kalau mereka pintar tapi mereka suka manipulasi orang lain gitu. Menurut aku nggak banget sih. Jadi orang pemimpin ideal itu harus jujur, dan yang kedua selain jujur bertanggung jawab sama pekerjaan dan visi misi dia gitu. Setuju. Jadi yang hal pertama yang harus seorang pemimpin punya itu adalah sikap yang jujur ya, karena ternyata kejujuran itu Mahal banget. Kayak biasanya kan orang kan banyak yang pintar nih. Aku juga yakin Kak Aldora pintar. gitu Amin. ya. Dan Rachel juga pintar. Iya, pintar. Amin. Dan kayak kalau pintar tuh kan kita bisa belajar ya. Bisa. Tapi kalau kejujuran itu sifatnya ya kita tuh harus dari diri kita sendiri. Bahkan aku yakin setiap orang setiap harinya mungkin ada aja bohongnya ya. Benar. Tapi secara nggak sadar gitu. Jadi jujur tuh penting banget sih. Yes. Kalau biasanya kalau udah jujur aku juga setuju, kita biasanya bertanggung jawab sama pekerjaan-pekerjaan kita ya. Jadi nggak cuma omong doang, tapi bisa tanggung jawab atas setiap omongan yang dia berikan gitu. Benar. Gitu. Nah, kan tadi kan kakak bilang ya, poin yang paling penting adalah seorang pemimpin tuh harus punya sikap yang jujur. Terus aku mau tanya nih, kira-kira kalau di Indonesia atau bahkan gak usah di Indonesia deh, di luar negeri pun yang kakak tahu gitu ya, tokoh yang kira-kira memiliki sikap jujur itu siapa ya? Sebenarnya susah sih. Susah Karena ya? kan jujur juga kita nggak bisa lihat dari luar ya. Benar. Mungkin dari penampilannya dia kelihatannya
jujur banget, terus orangnya berdedikasi banget. Tapi kan kita nggak tahu aslinya gitu. Iya ya, kan cuma tampaknya di cuma layar tampaknya doang, doang, mungkin kelihatannya Iya. gitu ya. Tapi kalau bisa dilihat dari orang Indonesia gitu ya, tokoh-tokoh di Indonesia aku lebih condong kayak jadi idola gitu, presiden ketiga Indonesia sih. B.J. Habibie. B.J. Habibie. Wah. Kenapa aku bisa bilang jujur? Karena kelihatan aja mungkin dari hubungan dia dengan pernikahannya dengan Ainun gitu, kita bisa lihat dia benar-benar setia banget ya, kayak loyal banget gitu. Terus juga dia berdedikasi kepada bangsa Indonesia, jiwa nasionalismenya tinggi banget. Jadi aku bisa kayak bilang bahwa tokoh ideal menurut aku itu presiden ketiga ya, B.J. Habibie. Wah, keren sih. Karena aku juga nonton tuh film-filmnya dari Iya, Habibie dan Ainun, Ainun. kan? Iya, dan kayak jadi ya no wonder sih orang-orang Iya. pada bilang dia adalah sosok pemimpin yang hebat karena dia juga jujurnya itu nggak cuma dalam pekerjaan, tapi sesimpel dia jujur sama istrinya, sayang kepada istrinya, itu membuat dia jadi sosok pemimpin yang hebat di Indonesia. Dan bukan cuma istrinya, dan dia cinta banget sama Indonesia. Benar. Dan dia tuh orang pinter juga ya, jadi nggak cuma jujur doang, tapi Dia kerja di sana, Iya, gitu kerja kan, di kuliah sana. di sana, terus balik ke Indonesia untuk mengabdi ke bangsa Indonesia. benar-benar gitu kan. setuju banget. Jadi kayak salut banget sih sama Keren banget, B.J. ya. Habibie. Makanya gitu ya. aku jadikan dia kayak tokoh ideal gitu, jadi pemimpin. Soalnya kemarin sih aku lihat-lihat Kak Aldora ya, pas Iya. lagi salah satu pelajaran jurnalistik juga membahas tentang B.J. Oh, Habibie. Pak Raymond ya? Iya. Iya, karena aku ngefans banget, aku suka banget sama filmnya. Jadi kayak sangat dia menginspirasi. Iya, sangat menginspirasi banget sih. Oke, tapi bener banget kata Kak Aldora. Kalau jujur itu kan kita juga nggak bisa menilai orang secara yang kita lihat di layar ya. Tapi maksudnya kita juga harus menilai orang secara mendalam gitu. Iya, di belakang layar. Iya, juga. kita nggak mungkin di depannya terlihatnya bagus, tapi kita nggak tahu nih di belakangnya seperti apa. Jadi ya oleh sebab itu kita juga harus memilih dengan Dengan sangat bijak dan gitu ya. subjektif juga. Iya, jangan subjektif. Oke. Nah, tadi kan kakak bicara soal jujur nih. Nah, di tahun pemilu tahun ini, kira-kira ada nggak sih calon presiden dan juga wakil presiden yang memiliki sifat ideal yang kakak bilang seperti tadi, Jujur dan bertanggung jujur jawab dan gitu. bertanggung jawab. Tapi nggak usah disebutin. Tapi ada atau enggak? Jujur lagi nih Pak. Jujur. Menurut aku pribadi sebagai generasi muda ya, kita kan generasi muda ngelihat paslon-paslon yang mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden gitu, masing-masing menurut aku ada plus minusnya sih. Oh, iya benar. Iya, kalau benar, kita benar. lihat track recordnya lagi itu ada plus minusnya dari masalah mereka, jabatan mereka. Jadi kita nggak bisa bilang kalau semuanya tuh 100% mereka hebat, Jujur, iya. jujur ataupun bertanggung jawab, itu nggak bisa karena masing-masing ada kekurangannya. Jadi menurut aku di antara ketiga paslon itu ya menurut aku adalah, tapi semuanya hampir seimbang ya, cuma adalah. Ada ya. Ya, Oke. ideal menurut aku pribadi ya gitu. Kalau Kak Reja sendiri gimana nih? Kayaknya senyum-senyum aja kan? Aduh. Kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya aku nggak mau bilang ya siapa, tapi kan terjadi politik praktis ya. Iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya ada, tapi Oh, ada juga nih. ada, cuman kayak balik lagi seperti yang Kak Aldora bilang gitu ya. Semua orang tuh, semua pemimpin tuh punya plus minusnya. Jadi kita memilih juga nggak cuma berdasarkan plus minusnya itu, tapi juga berdasarkan track record dan juga kayak kinerja yang sudah dia lakukan untuk Indonesia itu seperti apa sih, Iya, kayak gitu. Berarti ada juga ya Kak ya? Ada, tapi puji Tuhannya ada gitu ya. Puji Tuhannya ada. Apalagi menjelang debat-debat kemarin itu makin ini ya, makin kelihatan sih dari Iya, situ. benar. Kayak makin membantu kita untuk menyeleksi gitu. Ya, bahas tentang debat nih. Kan Iya. debat tuh salah satu cara supaya kita melek kepada politik juga ya. Karena di situ menonjolkan substansi dan juga program kerja dari seorang calon presiden dan juga wakil presiden. Benar-benar. Menurut kakak debat kemarin itu seperti apa sih? Terakhir debat cawapres. Cawapres. Seru ya. Seru, iya. Mungkin tapi menurut aku pribadi ada hal-hal yang kesannya itu personal gitu. Iya, Ya, setuju, beberapa setuju. yang dilakukan tuh kesannya personal, nggak sesuai sama topik. Padahal bahasnya tentang lingkungan kan, debat yang kemarin. Jadi kayak agak melenceng dikit, cuma masih oke sih. Iya, aku setuju banget sih. Sebenarnya kalau bahas tentang debat kemarin, kalau dibilang seru ya seru gitu ya. Cuman kalau boleh kritik sedikit, seharusnya kayak lebih Mendalam tentang topik. lingkungan, tentang topik dari debat cawapres kemarin gitu ya. Jadi nggak cuma tentang sindir-sindiran dan juga adu savage gitu kan, orang-orang pada bilang kan adu savage gitu. Bener. Tapi ya kita harus juga melihat substansinya dan juga saling berdebat tentang kebijakannya, bukan Iya. personalnya. Debat seperti juga itu. dengan attitude yang benar. Iya, dan setuju, pokoknya setuju. harus sesuai dengan peraturannya Iya. lah. Semoga harapannya next debat nih bakal lebih seru lagi ya, Iya, dan juga karena- bahas substansinya lebih mendalam lagi. Iya, karena kan penonton yang pengen dilihat itu kan tentang kebijakan-kebijakan yang mereka ingin buat kan. Iya. Gitu. Jadi ingin lebih tahu tentang bagaimana pandangan mereka tentang topik yang seperti lingkungan itu gitu. Iya, setuju.
Oke. Nah, kalau gitu nih, tadi kan kita juga bahas tentang debat ya. Dan bentar lagi nih, kalau dihitung dari tanggal hari ini, tanggal hari ini kita syuting, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu. Tanggal berapa tuh, Kak? 14 Februari 14 Februari. 2024. Oke, betul banget nih. Pas Valentine ya, Kak ya? Pas Valentine. Jadi Valentine tuh gak cuma Hari kasih bunga, sayang. hari kasih sayang, kasih bunga, kasih coklat, tapi Kita juga kasih suara. Iya, bener. dalam bentuk coblos. Iya, coblos. Oke, kalau gitu nih, penting gak sih menurut Aldora sendiri untuk tidak golput? Penting banget, apalagi kan kita generasi muda, generasi Z sekarang yang memegang suara terbanyak ya, sekitar 50% ya sih Kak? Iya, 50% memegang suara terbanyak untuk pemilu nanti. Penting banget untuk gak golput, karena hak suara kita tuh benar-benar menentukan masa depan bangsa ini juga gitu. Kalau kita mikirnya kayak nggak terlalu peduli, nggak sadar politik, bersikap apatis juga, jadi kayak kurang banget sih. Karena kan kita yang memegang suara terbanyak, kita yang harus bijak dalam memilih gitu, menyeleksi yang menurut kita paling terbaik lah gitu. Iya, Jadi jangan sampai golput ya teman-teman. Jangan sampai golput. Pokoknya kalau nanti tanggal 14 Februari kita masih bingung nih pilih siapa. Nah, oleh sebab itu aku pengen ajak semuanya untuk kayak tetap kita harus lihat track recordnya dari setiap pemimpin-pemimpin yang ada, dan juga lihat program kerjanya, karena itu akan menentukan bangsa Indonesia ke depannya nih, supaya Indonesia menjadi negara yang maju gitu ya. Apalagi sekarang nih uniknya juga udah lama biasanya pemilu itu 2 nggak sih Kak yang calonnya? Iya, ini 3, udah Ya, lama banget. Dulu pernah 3 ya, tapi Pernah. ini baru kali ini 3 lagi, jadi kayak lebih iya. lebih harus ini ya, subjektif juga. Bukan subjektif, objektif Kak. Objektif Iya, lebih iya. objektif, dan juga harus sama keinginan dari diri kita sendiri yang menurut kita ini paling benar nih, paling cocok untuk menjadi memimpin bangsa pemimpin yang Indonesia. ideal. Yes, betul banget, jadi pemimpin yang ideal. Nah, oleh sebab itu nih, kalau misalnya kita nanti mungkin ada yang golput juga ya, itu jangan sampai juga kosong kertas. Karena gini, kalau misalnya kita golput ya, itu bisa jadi ya kita bisa ngelihatnya itu di TPS nanti takutnya ada manipulasi suara gitu. Iya. Jadi satu suara tuh benar-benar berharga Iya, banget. benar-benar. Jangan sampai kalian golput guys. Kalau misalnya kertasnya kosong, itu bisa diisi sama orang lain. Jadi jangan sampai kertasnya itu kosong gitu ya. Benar banget. Dan pokoknya makanya jangan sampai kita golput. Ingat tanggal intinya. 14 ya. 14 Februari. Oke. Nah, tadi kan kita juga udah bahas tentang golput gitu ya. Kalau kakak sendiri, kalau Aldora sendiri melihat sosok pemimpin atau presiden, biasanya tuh concernnya itu dari Aldora sendiri itu seperti apa sih? Kayak apa yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang presiden gitu? Apa yang kamu lihat? Sebenarnya banyak hal sih, balik lagi ke yang pertama yang kita bahas kan, tentang jujur bertanggung jawab gitu. Tapi di lain hal lagi kita bisa lihat ya pasti pemimpin tuh harus cerdas gitu, berdedikasi gitu kan, pintar pasti, dan wawasannya harus luas kan. Karena mereka yang menjadi pemimpin bertanggung jawab atas semua aspek yang di bawahnya gitu. Kayak dari pendidikan, kesehatan, itu kan mereka semua yang mengatur ya. Makanya ada kebijakan dan visi misi setiap mereka mau mencalonkan diri gitu. Jadi menurut aku balik ke awal sih, integritas diri gitu sebagai pemimpin. Iya, jadi dilihat dari dedikasinya dan juga integritas dari sosok presiden itu sendiri ya. Iya, benar. Jadi itu penting banget untuk generasi muda dan juga sobat generasi untuk memilih sosok presiden. Apalagi bentar lagi kita bakal mengadakan pemilu ya. Anak-anak muda nih ya. Iya. Harus banyak berkontribusi sih. Yes, apalagi nanti kan suara kita ada 50% loh. Jadi jangan sampai salah. Dan kayak sekarang tuh, zaman sekarang juga kampanye politiknya sudah sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana kayak media sosial tuh lebih ditekankan ya. Benar. Untuk menggait suara-suara dari anak muda. Ya, aku juga mau mengajak nih untuk sobat generasi, jangan sampai kita kemakan oleh gimmick-gimmick dari ataupun hoax ya. Hoax dari media sosial. Kita tuh harus juga melihat dari substansinya yang ada gitu. Iya, benar banget. Harus sadar juga tentang media sosial ya. Jadi bisa bijak dalam memilah apa aja sih FYP TikTok. Benar. Gitu. Jangan sampai terhasut gitu. Iya. Apalagi kan sekarang kan TikTok tuh banyak banget ya. Merajalela banget. Iya. Oke. Nah, kalau gitu nih, sebelum kita mengakhiri semuanya, aku punya sedikit sesuatu nih buat Aldora. Apa tuh? Coba merem dulu. Merem dulu ya. Ini belum Valentine tapi udah dikasih Iya. apa nih, Kak? Coba ya. Oke, udah. Buka mata. Waduh. Jadi Aldora kasih kaos generasi. Ini beneran buat aku, Kak. Beneran. Buka dulu kali ya. Boleh. Warnanya oranye ini memang ciri khasnya generasi ya. Betul. Jadi generasi itu warnanya orange. Lucu ya. Ih, bagus. Coba dikasih lihat ke Ini kamera. kayaknya ukurannya pas nih. Pas ya. Bagus. Yeay. Makasih banyak generasi. Iya. Makasih banyak Kak Rachel. Wah, semoga suka ya sama souvenir Nanti kita dari next pakai generasi. ini ya, siapa Iya, tahu harus ini pakai udah ini. pakai ini lagi. Betul. Oke, terima kasih banyak. Oke.
Nah, karena Kaldo udah dikasih sama souvenir nih dari generasi, mungkin ada nggak sih sepatah dua kata buat sobat generasi yang lagi nonton? Mungkin boleh video ajakan buat nanti 14 Februari 2024. Oke, buat sobat generasi semua, kalian jangan lupa ya untuk tetap coblos di pemilu 2024 nanti tanggal 14 Februari karena suara kalian itu benar-benar berharga banget untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Makasih banyak juga buat generasi yang udah undang aku. Dan jangan lupa untuk next ya, nonton videonya terus generasi. Di mana tuh Kak? Di channel YouTube Generasi. Mantap. Dan juga jangan lupa follow social media kita ya di Generasi ya. Oh, ada juga di Instagram. Ada dong. Oke. Nah, sobat generasi, jangan lupa untuk datang ke 14 Februari, pilih sosok pemimpin sesuai dengan hati nurani dan juga kita harus memimpin. Kita juga harus memilih sesuai dengan hati nurani kita dan tidak ikut-ikutan atau berdasarkan. Jangan apatis juga ya. Jangan apatis juga. Oleh sebab itu, see you on the next episode of Generasi. Saya Rachel pamit undur diri. Saya Alvara pamit undur diri. See you on the next episode. Bye bye.